Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Irwan yang telah mencerahkan bagi kita, terutama saya itu. Sedikit ada pertanyaan, Prof. Ya. Apa yang disampaikan Prof. Irwan tadi, kalau menurut apa yang saya catat itu adalah problem yang sifatnya negatif. Artinya apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya kalau kita mau mengangkat problem yang sifatnya positif itu kira-kira gimana, Bro? Misalnya ini dalam pembelajaran daring, ini kan penelitian yang ada itu umumnya mengatakan dinilai kurang efektif. Kemudian setelah saya cermati, rata-rata riset itu adalah dilakukan pada jenjang pendidikan anak usaha dini, pada pendidikan dasar dan menengah. Sementara saya melihat untuk jenjang pendidikan tinggi, terutama di S2, S3, sebenarnya pembelajaran online dengan fasilitas yang ada ini tidak kalah efektif dibanding yang pembelajaran luring. Nah, misalnya saya mau meneliti mengangkat seperti apa efektivitas pembelajaran daring atau online untuk yang jenjang S3. Tapi saya melihatnya itu ada sisi positif. Bahkan nanti berangkat dari situ prediksi saya ke depan meskipun pandemi ini sudah berakhir, ini tetap bisa dilanjutkan karena banyak keuntungan-keuntungan untuk jenjang S2 dan S3 ini. Seperti Ya. kegiatan webinar ini saya kira tidak kalah efektifnya ketika kita laksanakan secara luring itu. Yang Ya. penting peserta itu memang sungguh-sungguh. Itu Ya. kalau misalnya saya mengangkat problem yang sifatnya positif seperti itu, gimana ya, Bro? Terima kasih, Bro. Ya, baik. Jadi pada dasarnya eh, itu tentu saja argumentatif ya, bisa pembelajaran online itu positif apa negatif itu subject to be discussed ya. Tapi inti dari pertanyaan Pak Sukiman itu kalau kita meneliti yang positif-positif boleh enggak? Ya. Nah, jadi boleh. Penelitian itu boleh positif, boleh negatif. Nah, tapi kunci dari penelitian itu adalah sebuah perbedaan. Jadi ada tiga hal yang boleh kita teliti atau tiga hal yang menjadi ukuran menarik tidaknya untuk satu jurnal itu. Yang pertama adalah adanya uh, tren, ya tren dari suatu dalam kehidupan kita itu ada tren. Nah, sesuatu yang baru, itu ditunjukkan dari tren, Pak. Nah, tren itu bisa meningkat, bisa menurun. Nah, yang meningkat misalnya apa? Ke tingkat kejahatan, yang meningkat kenakalan remaja, yang meningkat misalnya perkawinan usia dini. Tapi menurun, ya bisa menurun kredibilitas kiai atau ya daya dukung atau kredibilitas negara menurun, ya tingkat kemiskinan menurun, bisa ya. Jadi artinya juga yang kedua tadi tren ya, yang pertama, yang kedua adalah kontroversi. Ada perbedaan paham yang terjadi untuk melihat sesuatu. Ada yang satu melihat ini positif, satu melihat lain ya negatif misalnya itu. Nah, jadi yang ketiga, kalau kita mau mengangkat isu-isu dalam penelitian itu ya kita mengangkat isu yang sesuatu yang mendesak. Jadi ukurannya yang ketiga yang mendesak. Seperti pandemi ini bukan soal tren tapi soal mendesak. Hal-hal yang butuh segera kecerdasan untuk menyelamatkan umat manusia misalnya itu sangat mendesak. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Sukiman tadi. Jadi kita bisa membawa satu kontroversi atau perbedaan itu dengan mengatakan bahwa mengapa di hampir semua tempat itu sesuatu itu ditinggalkan atau sudah hilang gitu ya. Tapi di tempat tertentu justru dia berkembang maju. Nah, itu perlu kita teliti. Kenapa dia maju, yang lain mundur gitu ya. Kenapa dia berhasil? Nah, jadi kita melihat ini ada yang berhasil, padahal semua yang lain gagal. Nah, jadi yang kita teliti keberhasilan. Untuk apa? Meneliti keberhasilan. Meneliti keberhasilan itu untuk lesson learn. Nah, jadi tujuan penelitian kita itu untuk memberikan lesson learn supaya keberhasilan-keberhasilan itu bisa diduplikasi
menjadi keberhasilan bersama di berbagai tempat juga bisa berhasil gitu loh. Ya, lesson learn. Tapi kalau meneliti kegagalan itu sebagai warning, ya, sebagai warning agar orang lain tidak mengikuti jejak itu gitu loh, supaya bisa mengantisipasi. Early warning systemnya perlu dibangun, bisa dibangun dengan research yang bagus. Nah, jadi dua-dua dimensi itu bisa Pak Sukiman. Ya. Jadi seperti COVID-19 ini, kalau cita-cita dari teknologi itu kan sebenarnya justru dengan teknologi dia menciptakan kemandirian. Jadi tradisi belajarnya itu tradisi yang memerdekakan untuk kemandirian. Nah, jadi saya setuju tadi kalau pada tingkat S3 misalnya, nah, karena apa? Itu tergantung karakter. S3 kan nggak di kampus. Mahasiswa yang paling malas di kampus kan yang S3. Ya. Nah, jadi kalau karakternya paling malas di kampus dengan Zoom kan terbantu, Pak. Nah, jadi malah jadi positif gitu loh. Karena apa? Dari negatif kan. Tapi kalau positif jadi negatif. Mahasiswa S1 itu positif ya. Positif selalu dia ke kampus, tapi dengan online dia jadi negatif. Karena nggak ke kampus, paket datanya bermasalah gitu ya. Nah, tinggalnya mungkin di daerah yang sinyalnya susah. Tapi kalau S3 banyak variabel itu yang udah hilang. Paket data bermasalah nggak juga. S3 kan ya. Dia S3 itu namanya udah lulus SD, SMP, SMA jadi udah S3. Dia sudah punya status, nggak masalah dengan paket data. Nah, justru online learning itu, Zoom itu, makin banyak mahasiswa S3-nya, mumpung online. Kalau offline dia nggak bisa karena dia sambil kerja. Nah, jadi ada sisi yang positif. Ada sisi yang positif. UGM mungkin walaupun besok udah nggak pandemi, tapi tetap sekolahnya online. Karena untuk online, untuk UGM menguntungkan, nggak perlu ngangkat pegawai baru, ya, yang pensiun biar aja pensiun, ya. Dosen-dosen yang tua biarkan aja, gitu ya, pergi. Terus ya, nggak ada beban mengangkat dosen karena dengan online itu ruang-ruang bayar listrik nggak perlu, ya. Jadi banyak cost yang bisa ini, dan itu akan diambil sebagai chance. Akan diambil sebagai kesempatan untuk mengurangi cost dan juga menyelesaikan persoalan kita yang dari waktu ke waktu asal ada dekan baru atau rektor baru yang diangkat kan selalu ada gedung yang dibangun, selalu menghabiskan ya 70% anggaran untuk hal-hal yang fisik. Tapi dengan orientasi online semacam ini mudah-mudahan dana yang ada bisa difokuskan kepada perkembangan akademis gitu loh, bukan pada fisik. Jadi yang namanya akademi bukan lagi fisik, tapi pada infrastruktur, pembelajaran, webinar. Jadi Zoom-nya ditambah. Kalau tadi Zoom-nya satu fakultas cuma 6, nanti jadi 16 gitu kan. Nah, bisa ditambah gitu. Nah, sehingga nanti apa? Kualitas pembelajarannya lebih baik. Dan kemudian nanti karena Wi-Fi-nya lebih kenceng, nggak lagi 20 GB, tapi ya apa Mbps ya, tapi udah 50 bahkan lebih tinggi lagi nanti, lebih kenceng lagi gitu loh. Saking kencengnya sampai nggak bisa dikendalikan karena kita berpikirnya lemot, ini internetnya kenceng juga nggak bisa, terlalu kenceng. Nah jadi oke ya Pak Sugiman, saya kira bisa. Jadi memang penelitian itu harus ada yang positif, ada negatif. Disitulah kontroversi dan perdebatannya terjadi. Kok bisa? Kok di sini bisa positif, di sana kok negatif, misalnya seperti itu. Nah, jadi itu hal-hal yang menarik untuk diteliti. Nah, jadi mengapa ada yang positif, ada yang negatif, ada yang justru menjadi momentum. Karena dalam teori juga dikatakan, tidak selalu kesempitan itu menjadi kesempitan, tapi di balik kesempitan itu ada kesempatan.
Jadi ada orang-orang yang mampu menggunakan kesempatan itu untuk berkembang, untuk maju. Ya, ada yang memang terpuruk gitu. Itu teori juga mengatakan semacam itu. Jadi saya kira kita terus kembangkan ketajaman untuk menemukan wilayah-wilayah riset, ya, baik yang positif maupun yang negatif. Tapi memang yang negatif ini biasanya lebih shocking gitu ya, jadi lebih wah gitu ya. Jadi itu lebih kira-kira kalau mau dibikin statistik ya milihnya 60%, 70% milih yang negatif daripada yang positif itu. Ya, tema-tema seperti itu. Oke, demikian Pak Dwi. Terima kasih Pak Sukiman pertanyaannya. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Ada yang resen lagi Prof atas nama Aida. Aid. Itu lahirnya Aid Fitri ya. Iya. Aid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aida Hayani, Prof. Saya ingin bertanya, saya udah lagi proses penulisan jurnal terkait tentang problematika masyarakat modern dalam mengaplikasikan syariat Islam di Kota Luxmawe, Prof. Jadi pertanyaan saya, Prof, bagaimana cara mudahnya ataupun cara mengkonstruksi teori tersebut sehingga menarik untuk dibaca? Ada nggak cara ataupun paradigma yang dibangun ketika kita dalam melihat ataupun menulis kerangka teorinya? Pertanyaan kedua saya, Prof, terkait tentang penelitian kuantitatif. Itu bagaimana cara mensajikannya sehingga dia menarik dan apa kita bisa dikatakan kalau dibaca sama orang tuh, oh ini unik gitu. Karena kebanyakan jurnal yang kuantitatif itu agak sedikit kurang dapat perhatian gitu. Membosankan. Iya, Pak. Ya, sangat membosankan, Prof. Mohon ini bimbingannya, Prof. Gimana, Prof? Terima kasih. Mbak Aida kok bisa sampai ke Surabaya tuh ceritanya gimana? Anda kuliah di mana? Sedang menulis? Prof. Ya? Apa, Prof? Sedang jadi ngajar di mana, kuliah di mana? Saya, Prof, kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prof. Oh, gitu ya. Tinggalnya di Kota Luxmawe, Prof, di Blangpanyang. Blangpanyang. Oh, iya, iya, iya. Oh, iya, iya. Kita udah pernah ketemu ya? Iya, Prof. Ya. Sebab itu tetangga saya, Bu Mas. Aida ini tetangga saya di rumah ibu saya, itu di dekat rumahnya Aida itu di Luxmawe. Tanya. Nah, jadi yang pertama ini dulu soal penelitian kuantitatif ya. Jadi penelitian kuantitatif itu sebenarnya kalau di jurnal-jurnal itu lebih berhasil yang kuantitatif. Artinya tampilan-tampilan kuantitatif itu jauh lebih berhasil. Bahkan kami sering menulis penelitian kualitatif tapi dengan tampilan kuantitatif. Jadi data-data kualitatif ditabelkan. Data bahasa ditabelkan gitu ya. Jadi istilah-istilah dimasukkan tabel, nggak diceritakan tapi ditabelkan. Nah, jadi kalau mau buat menarik tentu saja display. Ini soal display data. Kuantitatif itu kan display data yang paling khas adalah tabel. Jadi kita display tabel. Supaya menarik, jangan cuma ditabelkan, tapi juga dibuat pie, grafik, ya, dimatrikskan. Ini teknik-teknik untuk nyolong fokus, ya. Jadi supaya orang kalau membaca itu tertarik dengan data-data kita karena dikomposisikan secara kualitatif, secara kuantitatif, ya, dengan tabel-tabel. Nah, supaya dia menjadi kuat, ya analisisnya harus tajam, ya. Analisisnya harus tajam. Itu yang harus kita lakukan. Karena nggak bisa dihindari data kuantitatif harus ditampilkan dengan tabel. Tapi kan jadi nggak menarik ketika orang menulis berdasarkan tabel di atas ada sekian persen mengatakan ini, sekian persen mengatakan itu gitu ya. Jadi prosentasenya nggak boleh disebut lagi karena udah ada di tabel. Jadi cukup dikatakan kecenderungan-kecenderungan dari tabel itu apa. Jadi cukup. Jadi kalau nanti discussion ada tersendiri berarti jangan dianalisis di tabel. Di tabel cukup dikasih keterangan penjelasan ya. Analisisnya nanti di bagian ini. Analisisnya justru di bagian discussion ada bagiannya tersendiri.
Nah, tadi yang menyangkut teori, apa topiknya? Topik penelitiannya apa? Tadi? Topik penelitiannya problematika masyarakat modern dalam mengaplikasikan syariat Islam di Kota Luxmame, Prof. Oke, jadi sebenarnya untuk mudahnya apapun itu, kita cari telah terjadinya. Coba Mbak Aida kalau bilang telah terjadi, apa yang telah terjadi di Kota Luxmame itu? Atau apa yang telah terjadi dengan aplikasi syariat Islam? Ini Prof yang saya temukan itu banyak kali masyarakat Aceh itu yang sudah tidak bisa lagi berbahasa Aceh kayak gitu. Jadi banyak kali masyarakat perkotaan itu yang untuk berbicara bahasa Aceh aja tuh kalau itu udah gagap dan lain sebagainya. Dan yang kedua dari perpakaiannya Prof yang mungkin sudah berubah ke modern kayak gitu Prof yang saya temukan. Dan yang ketiga itu terkait tentang hukuman cambuk dan lain-lain sebagainya itu mungkin hanya sebagian kecil saja aturannya yang diterapkan hanya untuk atasannya saja, sedangkan yang bawah apa tuh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas kayak gitu yang saya temukan di lapangan, Prof. Jadi kalau begitu coba aja dimasukkan. Itu kan berarti telah terjadi itu melemahnya komitmen penerapan syariah Islam kan? Jadi yang terjadi sebenarnya adalah satu pelemahan atau melemahnya. Nah, jadi kita mulai dari situ aja. Ya. Jadi kalau kita mau menulis, kita coba pakai ini yang sama. Ya. Jadi kita pakai rumus yang sama. Jadi kita pakai rumus yang sama. Coba. Jadi apa yang sedang terjadi? Yang sedang terjadi adalah ya, itu mulai melemahnya komitmen masyarakat dalam penerapan syariah Islam. Nah, jadi ini yang sedang terjadi ya, dalam masyarakat Aceh yang harusnya memegang teguh ya syariat Islam, justru ini melemah, komitmennya menurun. Nah, jadi kita coba rumuskan ya. Nah, jadi di sini kita masukkan wujud dari melemahnya komitmen masyarakat dalam penerapan syariat Islam. Ya, bisa kan? Mengapa terjadi ya, melemahnya komitmen masyarakat dalam penerapan syariat Islam? Mengapa dia terjadi? Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana melemahnya penerapan atau komitmen masyarakat dalam penerapan syariat Islam berimplikasi pada kehidupan keagamaan atau religiusitas yang di Aceh. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, berarti ini menarik. Tapi kata kuncinya melemahnya komitmen masyarakat dalam penerapan syariat Islam. Nah, jadi kalau nanti bisa dijelaskan, ya. Nah, jadi teorinya ya pertama tentu kita harus bicara tentang ya itu tentang ini ya religious commitment. Ya. Kita bicara religious commitment, religious sentiment. Nah, itu ada teorinya ya. Jadi kita pakai teori religious commitment. Nah, jadi kalau kita menganggap tadi adalah faktornya karena masyarakat ini, ya, kita mencoba menghubungkan ya, agama, ya, jadi religion, ya, in urban, ya, society. Nah, jadi apakah ada agama di masyarakat urban?
Jadi mungkin berbeda kan dengan masyarakat umum atau rural dan sebagainya, tapi urban lifestyle ya. Jadi misalnya religion itu sebagai lifestyle, masyarakat perkotaan dia bicara religion sebagai lifestyle misalnya. Jadi kalau nanti lebih parah lagi jadi irreligions ya, jadi irreligions. Jadi teori-teori semacam ini kita pakai termasuk religious identity. Jadi identitas keagamaan yang melemah dan sebagainya. Nah, itu bisa kita jadikan landasan ya untuk kita membahas masalah itu. Jadi itu teori-teorinya nanti kita cari dari situ ya. Oke, itu Pak Dewi, makasih Aida. Masih ada yang lain? Ada pertanyaan Prof di chatbox dari Ya. Muhammad Fahmi. Izin bertanya Prof, data lapangan yang usianya 5 tahun lebih dan sifatnya lokal apakah bisa dijadikan sumber untuk diolah menjadi artikel dan disubmit ke jurnal? Oke. Ya, kalau data 50 tahun 5 tahun itu tidak bisa digunakan, nanti ilmu sejarah tutup dong. Ya. Jurusan sejarah tutup. Jadi nggak ada lagi jurusan sejarah. Jadi salah ya kalau orang mengatakan bahwa data itu basi. Data nggak pernah basi. Sensus penduduk tahun 2000, SP ya, SP 2000, sensus penduduk 1990, itu dipakai sekarang, dia nggak basi. Karena apa? Kita perlu tahu, misalnya kita mau tahu perkembangan tingkat perceraian dari tahun 1990, 2000, 2010, 2020. Kita punya data 10 tahun, 10 tahun. Nah, apa data yang tahun 1990 itu basi? Ya, nggak bisa dipakai. Tidak. Data tidak pernah basi. Ya, jadi Pak Fahmi, data itu masih bisa terus dipakai. Data. Makanya orang sejarah ada data abad 17, dia bisa pakai kan? Data penelitian. Saya membuat satu penelitian bersama teman-teman. Jadi terlibat dalam satu penelitian Indonesia Belanda ya. Itu menggunakan data Van Mol. Van Mol itu meneliti daerah Jawa Tengah, khususnya Pemalang sana. Itu data yang dibuat, survei yang dibuat oleh Van Mol tahun 1904. Kami pakai data itu di tahun 2000. Ya, 1904. Jadi 100 tahun kemudian datanya kami pakai. Dan kami pakai jadi landasan untuk menganalisis situasi Indonesia tahun 2000 itu tentang kemiskinan. Nah itu bisa kita pakai. Apalagi kalau cuma 5 tahun. 5 tahun ya. Tabel yang kita buat 5 tahun yang lalu masih bisa kita pakai. Nah yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa data tahun yang lalu kita teliti itu untuk menjelaskan tahun ini. Nah itu yang nggak boleh. Kita nggak fair, nggak jujur gitu. Data 5 tahun yang lalu kita bilang Indonesia sekarang atau kita bilang kehidupan masyarakat gitu ya, nggak boleh. Kita harus jujur mengatakan bahwa ya situasi 5 tahun yang lalu berbeda dengan yang sekarang. Nah 5 tahun yang lalu ya, masyarakat itu seperti ini, seperti ini. Nah jadi yang tidak boleh itu menggunakan data lama untuk menjelaskan situasi baru, itu yang nggak boleh. Nggak boleh, itu namanya nggak jujur, bukan nggak boleh, nggak jujur. Kalau kita pakai untuk merefleksikan ya, situasi pemilu 2014, saya menulis tentang Pilpres 2019. Ya. Pilpres 2019. Saya pakai lagi. Jadi data ini, data-data tahun lama itu pakai lagi. Pak kita lihat ya, masih ada nggak di sini recordnya.
Jadi kalau kita lihat tulisan, let me see. Ini apa? Presidential election. Bisa black campaign. Nah, mari kita lihat tulisan. Ini contoh bagaimana data yang lama, ya, data yang sudah lama itu masih berlaku, sambil. Nah, oke, mau deh ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat tulisan ini saya menulis di tahun 2019. Ini terbit 2019. Saya menulis Pilpres 2019. Tapi saya pakai data 2014. 2014 ya 5 tahun kan? Ya, untuk menggambarkan situasi pada 2014 saya bandingkan dengan 2019. Andai kata saya pakai itu juga ada situasi 2009 ya, 2010 ya, kemudian 2010, 2014, 2019 gitu ya, 2009, 2014, 2019 dan seterusnya. Itu boleh. Atau saya bandingkan pada zaman kolonial dulu dengan zaman sekarang. Jadi ya, dibandingkan. Nah, data-data ini boleh dipakai. Nah, di sini black campaign method. Ini analisis dan risalnya jadikan satu. Nah, jadi bandingkan. Nah, jadi memang ada, ini pertanyaan Mbak Fahmi penting ya, karena apa? Banyak yang salah kaprah. Jadi dengan cara ini kita harus tahu bahwa data tidak pernah basi, tapi tidak boleh berbohong. Gitu. Ya, dalam dunia akademik itu dunia kejujuran. Data kita ambil 5 tahun lalu ya harus kita bilang. Ya, this article based on previous studies carried out 5 years back, gitu ya. Atau carried out in 2015 ya, kita pakai sekarang nggak apa-apa, tapi it is not intended ya to portray the situation, the current situation of Indonesia, but kita bilang ya, jadi kita bilang memang kita pakai untuk menunjukkan situasi pada masa itu kita hubungkan dengan situasi sekarang ya, boleh. Jadi itu caranya kita pakai data-data lama. Nah, jadi kalau misalnya mengapa itu sering dibilang gitu? Karena kita sering pakai disertasi 5 tahun yang lalu, kita tulis sekarang, terus seperti seolah-olah ini adalah tulisan kita baru terbit sekarang ini. Tanpa ada penjelasan di dalam metodologi atau apapun, bahwa ini adalah analisis yang didasarkan pada data tahun 2015 misalnya seperti itu. Jadi kejujurannya penting sekali. Nah, artinya kalau kita pakai data tahun 2010, kita memang menjelaskan situasi pada masa itu. Nah, atau bahkan kita bandingkan, itu bagus sekali. Nah, jadi saya sering bilang begini, cara yang paling gampang menulis itu adalah mencari artikel yang terbit 10 tahun yang lalu tentang sesuatu yang bisa dibandingkan. Coba bikin tulisan sekarang ini pakai data yang lama, punya siapa saja, itu dibikin tabel, dibandingkan data 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Tapi penulisnya itu tahu dan kita kutip. Artinya apa? Kita menggunakan data orang harus kita bilang. Secara akademik harus diselesaikan dulu kejujuran akademiknya. Nah itu bikin tulisan yang persis sama, bahkan kalau saya menyarankan kontak penulisnya. Ada 2015 misalnya satu tulisan yang bagus sekali. Ada data statistik yang kalau dilihat sekarang dia udah berkembang aja. Kita bikin data sekarang. Nah kita ajak penulisnya yang lama itu untuk ikut menulis bersama kita. Kita menggunakan data kita tahun ini,
dan menggunakan tahun-tahun yang lalu itu data penulis yang itu. Jadi penulisnya kita bersama penulis yang lama itu. Nah, itu seperti contoh tadi, itu data tahun 2014 punyanya Mas Pratama Delian Persada, itu saya telepon dia. Saya bilang, Mas, tertarik nggak kita menulis bersama? Kita lanjutkan studinya, tapi Pilpres 2019. Nah, saya pakai data-datanya. Nah, kita tulis bersama, makanya ada namanya di dalam itu. Karena 2014 saya pakai data Pratama, yang data-data itu secara paralel saya lihat apa yang terjadi sekarang kalau kita bandingkan dari data-data terdahulu. Ya, jadi sangat bisa, Pak, ya, sangat bisa. Kalau memang banyak orang mengatakan nggak boleh lagi dipakai gitu, nah itu salah ya. Kalau sekedar bilang nggak boleh dipakai, itu salah. Maksudnya tidak boleh dipakai untuk mengakui situasi sekarang, itu yang nggak boleh ya, karena itu faktanya berbeda. Gitu. Ya. Oke, Pak Dwi. Masih ada lagi, Prof, ini di chat. Silakan. Dari Pak Milal. Artikel dengan data skripsi, tesis, dan disertasi dengan kerangka dari Prof. Irwan, wujud, bagaimana, dan implikasi data dari skripsi, tesis, dan disertasi hanya dipakai untuk mendeskripsikan wujud. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menjawab bagaimana dan implikasi, apakah berarti perlu dilakukan pengumpulan data? Ya jadi kalau dari bahan-bahan yang sudah ada itu hanya memampukan kita, ya, hanya memampukan kita menjawab yang pertama, deskriptif saja, wujudnya, kategorinya, gitu ya, bisa kita jawab itu. Untuk menjawab pertanyaan mengapa, kita melakukan sejumlah wawancara atau melakukan pengumpulan data lain untuk memampukan kita menganalisis aspek fondasinya, ya, determinansinya. Mengapa itu terjadi? Nah, karena itu nggak boleh pendapat kita. Jadi 3 hal tadi harus diisi memang dengan data. Nah, jadi 1, 2, 3 deskriptif, kritis, implikatif itu harus diisi dengan data. Nah, jadi nggak boleh kita isi dengan pendapat, ya, nggak boleh. Jadi data harus, kalau datanya itu adalah hasil wawancara kan pendapat. Nah, boleh. Pendapat orang lain boleh. Pendapat kita yang nggak boleh, ya. Pendapat kita nggak boleh. Nah, jadi untuk menulis itu kita menuliskan pendapat orang, tapi jangan pendapat peneliti, itu yang nggak boleh. Data itu adalah pendapat orang. Gitu. Itu sangat bisa. Nah, jadi kekurangan data dari tesis yang kita punya, misalnya skripsi, udah bisa membuat kita mendeskripsikan dengan detail. Tapi untuk menjawab mengapa, kita perlu wawancara atau perlu FGD atau perlu analisis teks, ya, perlu membuka literatur dan sebagainya, itu perlu kita teruskan. Gitu, Mas Dwi. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya, Bro. Masih ada. Ya. Ini setiap dari Pak Bram ini, Bro. Setiap semester di UINSA itu kan banyak skripsi dan PPL mahasiswa. Ya. Bisakah itu diangkat dalam sebuah tulisan jurnal yang cukup berkualitas, mengingat metode yang digunakan cuma kualitatif deskriptif? Ya, jadi tidak ada masalah dengan metode, ya. Jadi metode itu kan alat, ya. Alat. Nah, alat itu kan tergantung pada kebutuhan. Ya, seperti kita mau memukul lalat, memukul tikus, ya. Jadi nggak perlu kan kita mau alat kita pakai untuk menangkap tikus atau memukul lalat, kan nggak perlu sama. Nah, jadi sebenarnya metode itu adalah cara, alat yang kita pakai untuk mengumpulkan data.
Kalau datanya data kualitatif nggak perlu kita pakai kuantitatif. Sebaliknya data kuantitatif nggak bisa digunakan, alatnya adalah alat wawancara mendalam untuk kualitatif. Nah, soal kepercayaan, soal kemampuan metode nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Karena apa? Setiap metode itu dia melayani kepentingan yang berbeda. Ada penelitian yang kuantitatif nggak bisa. Banyak penelitian yang kualitatif juga nggak bisa. Jadi memang ini berbagi tugas. Soal kredibilitas, sama-sama punya punya kredibilitas. Tapi pengukurannya berbeda kan. Yang satu pengukurannya dari banyaknya. Semakin banyak orang yang menjawab berarti semakin semakin kredibel hasil penelitiannya. Makanya dia sistem sampel. Sistem sampel. Untuk apa sistem sampel tuh? Ya untuk memastikan siapa yang ditanya dan hasil wawancara itu cukup kredibel. Karena ditanya dari orang-orang yang tepat, mewakili gitu ya. Jadi pemilihan sampel ini penting sekali dalam kuantitatif. Karena dia mengukur dari jumlah orang yang ditanya. Semakin banyak orang yang ditanya itu berarti semakin benar, kira-kira gitu. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu bukan semakin banyak, tapi semakin berkualitas. Kalau cuma tanya sambil lewat, nggak berkualitas. Jadi tanya lagi. Makanya wawancara kualitatif itu bisa cuma dengan satu orang sepanjang malam. Kan? Duduk sampai tengah malam ngobrol gitu untuk kualitatif. Kuantitatif nggak perlu. Kuantitatif setengah jam, 1 jam paling lama bikin survei selesai, pulang. Karena kuesionernya udah terisi. Nah, jadi Götz pernah menjelaskan ya, kapan misalnya satu penelitian kualitatif itu dianggap valid, kira-kira gitu ya. Itu dianggap valid itu kalau orang yang membaca dari hasil penelitian itu memberikan respons yang positif. Jadi misalnya orang yang membaca mengatakan bahwa oh ya benar ini benar seperti yang ditulis Götz ini. Saya merasakannya gitu. Ini benar, nah, itu berarti dia valid gitu. Tapi kalau banyak penolakan, resistensi terhadap hasil penelitian itu ya bisa ditarik bukunya, tulisannya bisa ditarik karena banyak protes. Banyak yang nggak setuju misalnya berarti nggak benar. Nah, jadi itu salah satu ukuran untuk melihat satu penelitian kualitatif itu berguna atau memiliki kekuatan atau tidak gitu loh. Nah, gitu Mas Dwi. Ya, makasih Pak. Ini ada banyak di chat ya yang ini. Mungkin Mas Dwi bisa bisa 2 pertanyaan, terus kita ini yang agak sama. Ya. Baik, ini dari Pak Muhammad Sungaidi. Saya sedang menulis Islam dan Kearifan Lokal. Kajian serat Keraton Surakarta dan Yogyakarta dalam perspektif tasawuf. Apakah harus dengan serat yang asli? Mohon pencerahannya. Ya. Iya, di sisi lain. Yang lain Mas Yadi? Akhirnya kita. Kemudian ada lagi Prof, ini dari Bu Yusria. Mau tanya Prof, ketika kami buat tesis, saya mengambil beberapa kutipan karya yang 5 tahun ke sini. Apa diperbolehkan? Karena ketika bimbingan tidak diperbolehkan harus yang terkini minimal 2 tahun. Apakah tidak meninggalkan yang pencetus pertama, sementara yang dipakai yang terbaru? Ya. Satu lagi boleh, Prof? Ya, boleh. Dalam penelitian tafsir, tidak bisa dihindarkan selain menggunakan referensi artikel jurnal, juga kitab-kitab tafsir masa klasik. Misalkan tafsir Jalalain dan lain-lain. Apakah referensi kitab-kitab tafsir ini boleh digunakan? Sebab ada reviewer jurnal lain yang menyatakan bahwa hal ini sebagai referensi using. Dari Pak Yusam Winsa. Ya, jadi kalau kita bicara soal tafsir itu, jadi gini,
di dalam referensi itu harus dibedakan. Yang kita maksud dengan referensi itu apakah objek formal atau objek material ya. Jadi misalnya gini, saya ambil contoh. Saya meneliti menghilangnya, saya pakai konsep aja ya. Jadi misalnya saya meneliti satu proses kontestasi, ya, kontestasi kepentingan dalam upacara Maulid Nabi. Nah, itu. Jadi kenapa saya bilang kontestasi kepentingan? Karena dalam upacara Maulid Nabi itu sudah ada sudah ada baliho Departemen Pariwisata di situ, terus ada baliho gudang garam, jarum, gitu ya. Nah, jadi saya bilang ini ada kontestasi kepentingan di dalamnya. Nah, waktu saya bikin studi literatur, saya menggunakan yang disebut referensi literatur itu dalam studi literatur. Apakah buku-buku tulisan Bourdieu, tulisan-tulisan Foucault, Giddens mungkin yang bicara yang relevan dengan atau terkait dengan konsep kontestasi. Ya, itu satu. Atau saya menggunakan referensi itu sebuah naskah yang dikeluarkan oleh Keraton Surakarta tentang Maulid Nabi, Ba'da Mulud pada zaman Pakubuwono dan seterusnya gitu. Nah, itu mana yang dibilang referensi? Nah, yang referensi itu yang objek formal. Bukan tentang mulut tadi. Nah, yang tadi teks tentang Maulid Nabi itu objek material. Objek material. Jadi teks itu sebagai objek material dalam arti itulah yang distudi, yang sedang dibicarakan. Ya. Seperti misalnya, saya ambil contoh lain gini ya. Saya meneliti misalnya representasi agama dalam koran Kompas. Ya. Jadi representasi agama dalam media cetak, kasusnya Kompas. Saya menggunakan teori-teori Stuart Hall, teori-teori representasi yang itu menjadi kerangka teorinya. Tapi koran Kompas, kumpulan-kumpulan dari berita Kompas misalnya, apakah itu bisa saya jadikan literatur? Nggak bisa, nggak bisa. Jadi kalau tadi ditolak misalnya teks, ya, teks-teks tafsir tadi ditolak oleh pembimbing, benar. Karena dia bukan studi literatur, dia itu bahan. Jadi harus dibedakan material, materi sebagai bahan, literatur sebagai kerangka teori, sebagai pendekatan. Jadi harus dibedakan. Nah, jadi kalau teks-teks nggak perlu masuk dalam studi literatur, tapi dalam daftar pustaka boleh, ya, boleh. Cuman dalam review literatur yang memang kita review satu-satu itu nggak perlu. Sama seperti orang hukum kan sering saya temukan. Jadi waktu review literatur itu bukan buku yang ditulis oleh Pak Muladi di review, tapi undang-undang putusan hukum nomor sekian itu dijadikan ini review literatur. Nah, itu nggak bisa. Dia bukan literatur, dia itu bahan material yang kita analisis, yang kita kaji, yang kita jadikan objek studi. Nah, literatur itu ya menurut literatur psikologi, politik atau psikologi, ya, nah itu literatur-literatur yang terkait dengan disiplin ilmu. Nah, untuk apa review literatur dibuat? Itu untuk mengambil sudut pandang, supaya kita tahu sudut pandang yang harus kita ambil ketika kita melihat sesuatu. Nah, sudut pandang itu bisa kita pinjam dari orang lain, dari teori-teori. Nah, itulah namanya studi literatur. Jadi kalau dilarang itu pakai teks, ya benar, memang bukan literatur itu. Ya, tadi dengan klasifikasi yang saya bilang tadi, objek formal dan objek material gitu. Nah,
tadi Ibu siapa Yusra ya. Jadi ini referensi 5 tahun terakhir. Nah, jadi untuk jurnal nih ya, untuk jurnal itu diberlakukan umumnya 10 tahun. Ya. Untuk jurnal 10 tahun. Jadi kita masih bisa kalau sekarang menulis jurnal itu kita mengutip paling tua 2011 berarti. Ya, 2011. Tapi semakin mutakhir ya semakin bagus. Artinya ada jurnal gini, yang ekstrim ya. Ada jurnal meminta saya mengganti semua literatur yang saya kutip yang di bawah 2009. Kenapa waktu itu tulisan itu mau diterbitkan 2019 ya. Jadi tulisannya mau diterbitkan 2019 karena itu dia minta saya mengganti semua artikel yang saya kutip di bawah 2009. Artinya yang 2008, 2005 itu nggak boleh. Diganti semua 2009 ke atas. Artinya 2010, 2011 itu. Nah, itu sungguh-sungguh terjadi. Tulisannya accepted. Yeah, it's very interesting article dan we would like to publish. Tapi dengan catatan semua literatur yang di bawah 2009 itu harus diganti. Nah, coba bayangkan tuh. Apa enggak itu menafikan penulis-penulis sebelumnya ya? Ini memang ini ironis. Saya sendiri enggak setuju tuh ya. Harus bukan berdasarkan tahun, tapi berdasarkan kepentingan. Kita ini kan karena nggak mau kerja ya. Kalau mau kerja kan kita lihat sedikit gitu, oh ini buku penting gitu. Walaupun dia tua tahun 19 misalnya 20, seperti tulisan Nasir. Muhammad Nasir itu udah menulis di tahun 20-an. 1920-an. Itu masih ada di misalnya di perpustakaan Belanda, KITLV Belanda, saya membaca tulisan Muhammad Nasir gitu. Nah, kalau tulisan seperti itu juga di bawah bendera Revolusi Soekarno, ya, kita kutip udah tahun ya, berapa dia menulis itu berdasarkan kualitas, atas alasan kualitas dan kepentingan boleh dikutip, gitu, boleh dikutip. Tapi sekarang ekstrimnya yang saya bilang tadi, ada jurnal yang nggak mau tahu gitu loh. Pokoknya 10 tahun terakhir ada jurnal. Nah, disinilah kita harus menyesuaikan. Tapi prinsipnya, semakin up to date tulisan kita, makin bagus. Jadi kalau menulis disertasi atau artikel itu ada tulisan yang baru terbit kemarin, ya, baru kemarin tulisannya terbit. Ya kalau begitu kutiplah yang baru terbit gitu ya. Jadi kita jangan mengutip yang sudah lama terbit. Itu memang udah rumusnya begitu. Rumusnya. Tapi kalau 5 tahun saya kira kok ini ya terlalu cepet ya. Kok udah 5 tahun udah out of date ya. Out of date itu 10 tahun itu kok 5 tahun udah out of date. Tapi itu versi ya. Artinya masing-masing orang kan punya caranya sendiri ya, punya pertimbangannya sendiri. Secara umum seperti yang saya bilang tadi. Nah, satu lagi catatan yang penting, saya sering mengatakan begini. Itu berlaku benar mengutip tulisan yang paling tua misalnya 5 tahun atau ada yang bilang tadi 2 tahun itu benar adanya kecuali atau untuk misalnya harus ada pengecualian untuk karya-karya yang tidak tergantikan. Nah, ya kita punya karya Babon yang nggak tergantikan. Tulisan Pak Deliar Nur ada yang nulis lagi enggak? Siapa yang bisa nulis seperti sejarah pemikiran modern? Jadi misalnya sejarahnya Wycliffe misalnya, tulisan Wycliffe, ya. Atau Deliar Nur itu tentang pemikiran Islam, ya. Nah, pemikiran Islamnya Pak Deliar Nur itu tulisan yang nggak bisa digantikan. Tulisan Pak Domaksori Dovir, ya, tradisi pesantren, udah tua, udah lapuk bukunya, tapi
Tapi itu tulisan-tulisan yang nggak bisa kita gantikan. Karena cerita di dalamnya peta tentang jaringan santri kiai dan seterusnya itu nggak kita temukan di tempat lain. Nah, oleh karena itu dia masih layak dikutip. Nah, jadi kalau jurnal umumnya ya, jurnal itu tidak membabi buta umumnya. Karena jurnal itu dengan sadar menulis atau mengatakan bahwa ini ya, mengatakan bahwa tulisan itu harus up to date dan tulisan-tulisan lama diperkenankan misalnya sampai 20%. Nah, misalnya itu. Ya. Jadi 20% ya mau kutip tulisan 1950-an, misalnya The Religion of Java itu terbit tahun 60 gitu. Ya, Religion of Java. Lah siapa yang menggantikan tulisan The Religion of Java-nya Clifford Geertz itu? Nah, itu kita kutip karena memang kita menggunakannya sebagai referensi dan menghargai ilmu yang diberikan oleh penulisnya kan. Banyak tulisan lain kan mengikuti penulisnya itu. Islam in Java punya Mark Woodward misalnya. Ya, tulisan Pak Mark Woodward itu ya itu kalau bicara Islam di Jawa ya harus kutip tuh Clifford Geertz, Mark Woodward misalnya. Harus kita kutip. Walaupun dia nanti sudah semakin tua umurnya gitu ya. Sudah makin tua. Harus kita kutip, masih perlu kita kutip. Nah, jadi jurnal-jurnal yang bagus itu dia nggak membabi buta, dia punya pilihan. Artinya literatur yang digunakan itu diharapkan literatur mutakhir. Nah, tapi untuk tulisan Geertz yang mutakhir itu, untuk tulisan Weber ya itu Protestant Ethic and Spirit of Capitalism itu yang mutakhir ya. Kalau kita kutip itu ya boleh. Mutakhir juga dalam pengertian memang tidak ada duanya. Tulisan yang tidak ada duanya. Tidak bisa digantikan. Nah, oleh karena itu banyak ini ya. Umumnya penerbit jurnal atau jurnal itu terbuka dengan hal itu. Hanya ada beberapa jurnal lah. Artinya tidak terlalu banyak saya kira jurnal yang selama ini pengalaman saya ya nggak banyak jurnal yang ini menolak tulisan-tulisan lama enggak banyak ya terutama karena apa? Karena kita memang menulis pakai bahan yang baru, pakai bahan yang mutakhir. Tapi kalau ada tulisan-tulisan yang lama seperti tadi saya tunjukkan tulisan Sukamti-Ningsih itu udah lama tulisannya ya. Itu tapi dia bicara tentang bakti anak terhadap orang tua. Itu tulisan menarik. Ya tetap saya kutip karena itu menarik gitu. Nah, jadi itulah yang ini ya artinya perlu kita pertimbangkan. Nah, kemudian tadi menulis tentang Islam ya, kearifan lokal dan naskah kalau untuk menulis artinya nggak perlu naskah asli ya Pak. Kecuali ada kecurigaan tentang keaslian dari bahan itu. Karena misalnya seperti di jurnal, kalau ada misalnya satu naskah tasawuf atau naskah apa yang perlu kita kutip ke jurnal, kan jurnal senang sekali kalau kita scan misalnya. Ini naskahnya unik gitu ya, naskah yang penting sekali. Kita scan naskah itu. Nah itu kan nggak ada bedanya asli apa fotokopi kita scan. Nah asli atau misalnya katakanlah ada keharusan menggunakan bahan yang asli, naskah yang asli itu kalau ya ada kecurigaan tentang naskah itu yang isinya tidak sama dengan yang asli. Sudah diubah ya, diintervensi isinya oleh orang-orang lain. Nah, itu ceritanya berbeda. Ya, itu berbeda. Tapi kalau cuman ya sama kayak kita, apa sih bedanya kita ini? Ini buku menarik sekali, Race and Ethnicity ya. Buku menariknya fotokopi. Ini fotokopi. Tapi apakah berbeda saya membaca fotokopi ini dengan yang asli? Tidak berbeda. Nah, jadi kecuali tadi
itu harus baca yang aslinya. Itu kalau naskahnya tadi itu ya mengandung perbedaan satu. Yang kedua, membaca aslinya kalau yang kita punya itu udah terjemahan gitu ya. Udah terjemahan. Jadi naskah yang udah terjemahan itu kita harus baca aslinya. Harus baca aslinya. Ya, dalam bahasa asli. Karena apa? Tadi seperti yang kita bicarakan di awal, itu terjemahan itu berisiko untuk mendistorsi nilai-nilai. Waktu diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, banyak yang hilang. Apalagi penerjemahnya tidak bertanggung jawab. Yang penting dia asal ya ngambil ininya aja, intinya aja apa diterjemahkan ya, maksud intinya. Tapi dari sudut bahasa bisa jadi nuansanya bukan itu. Nuansa bahasanya nggak dapat ketika diterjemahkan tuh. Nah itu terjadi ya, terjadi ya, dalam banyak kasus. Nah jadi kalau dalam konteks itu Pak, itu harus pakai tulisan yang asli. Nah jadi yang original, ya original sehingga bahasa ekspresi dasarnya dapat. Tapi kalau masalahnya adalah kita jadi nggak paham, ya, karena pakai naskah yang asli kita nggak paham bahasanya. Seperti saya misalnya pakai teks yang asli gitu kan, waduh, nah saya nggak paham. Jadi apa yang dilakukan antropolog seperti Paul Rabino. Paul Rabino itu baru aja meninggal ya, berapa hari yang lalu kami kehilangan top antropologis. Satu Paul Rabino, yang satu lagi Marshall Sahlins yang mengarang Island of History. Itu tokoh antropologi salah satu yang terbaik yang kita miliki. Nah, Paul Rabino yang dia dosen antropologi di Berkeley ya, Paul Rabino itu. Nah, 2 tahun yang lalu saya masih bertemu dengan Paul Rabino. Dia meneliti Maroko, Paul Rabino ini. Nah, karena dia nggak bisa bahasa Arab, tapi dia nggak mau juga menerjemahkan dalam pengertian dari naskah itu diterjemahkan. Dia menggunakan asisten sebagai penterjemah. Nah, jadi dia kemana dia pergi, dia dengan asisten native. Jadi artinya apa? Dia bukan cuma memindah teks. Jadi kalau diterjemahkan kan memindah teks. Teks dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia, dari bahasa Arab jadi bahasa Inggris. Nah dia nggak mau melakukan itu. Tapi dia minta dijelaskan, diajari. Nah, jadi bukan sekedar diterjemahkan, tapi melalui orang setempat yang dianggap dia sebagai interpreter, itu bukan menginterpretasikan dalam arti menerjemahkan bahasa ke bahasa, tapi interpretasi atas istilah-istilah atas bahasa secara keseluruhan itu apa. Nah dia pakai penterjemah orang lokal. Nah itu cara Paul Rabino mengatasi itu. Nah jadi kembali ke poin tadi. Jadi sebaiknya teks itu teks asli dalam pengertian bahasa asli ya, bahasa asli. Bukan maksudnya teks asli karena dalam fotokopi tidak terbaca, itu lain lagi ya, bukan itu. Tapi teks asli itu maksudnya bahasa asli, bahasa originalnya. Karena ketika diterjemahkan dia pasti akan berbeda. Itu Mas Dwi, pertanyaan teman-teman. Terima kasih. Ya. Ini ada pertanyaan terakhir boleh Prof? Satu saja. Boleh silakan. Dari Pak Amal Taufik, bagaimana caranya menemukan novelty dalam sebuah jurnal? Oh ya. Jadi baik. Jadi novelty waktu kita menulis, jadi kita lihat tulisan yang tadi ya, sedikit lagi. Jadi di mana dia tadi? Ya. Nah, jadi waktu kita menulis ini, jadi sebenarnya mencari novelty itu di sini kan yang kita bikin ini adalah novelty ya. Jadi pengabaian suara anak ini adalah inti dari novelty yang sedang kita bangun. Ya.
Nah, jadi kita cari novelty dalam penelitian itu dengan kreatif ya, mencari novelty itu. Jadi misalnya gini ya, novelty itu kita bisa bicara novelty itu kan kalau kita pakai seperti teori-teori ya, konsep-konsep. Misalnya gini, semua studi, semua literatur atau inilah ya, semua penelitian. Ini untuk ekstrim aja kita bilang semua penelitian melihat menempatkan anak dalam pendidikan sebagai objek. Jadi nggak sengaja dia menempatkan sebagai objek. Nah, terus kita bilang studi saya, ya, ini studi saya berbeda. Nah, anak dilihat sebagai subjek. Nah, jadi ini kita bikin sebagai novelty, ya. Nanti ada penelitian lain, ya. Nah, ini contoh ya. Nanti ada penelitian lain. Penelitian lain tuh kita bilang, ya, semua penelitian radikalisme menempatkan pelaku sebagai aktor, ya, yang tidak berperi kemanusiaan, ya. Ya, jadi aktor yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, kita bilang studi saya, ya, kita bilang studi saya berbeda, ya, berbeda. Kenapa? Ya, pelaku ditempatkan sebagai korban, bukan sebagai aktor. Dia ditempatkan sebagai korban. Nah, maksudnya apa? Korban dari rekrutmen paksa, penipuan, dan lain-lain yang menyebabkan dia menekan seseorang terperangkap, ya, menjadi aktor. Nah, itu perspektif. Jadi artinya kita mencari sudut pandang, ya, sudut pandang. Tadi objek, subjeknya nggak dilihat, gitu ya. Semua studi kita bilang melihat faktor. Tidak ada yang melihat dampak. Nah, itu novelty-nya. Nah, itu cara-cara kita untuk mendapatkan novelty. Nah, tapi untuk membawa kita ke sana, ya, untuk membawa kita pada sensitivitas itu adalah pemetaan kita dari bacaan. Artinya apa? Kasarnya gini, kalau nggak pernah baca nggak tahu gitu, nggak tahu. Novelty nggak tahu. Karena novelty itu dasarnya adalah literatur. Jadi kira-kira kalau orang nggak membaca literatur, tidak punya novelty, nggak tahu novelty. Dia nggak baca literatur, nggak bisa. Nah, jadi supaya kita bisa tahu ada novelty, misalnya ada tahu novelty, ya kita cek literatur, ya. Supaya kita dapat novelty-nya, kita cek literatur. Jadi saya kasih contoh misalnya gini, gimana cara kita cek literatur.
Nah, saya misalnya ini. Jadi saya mau nulis ke satu jurnal. Jadi bilang aja jurnalnya, judulnya adalah Jurnal Sustainabilitas. Nah, jadi misalnya saya mau nulis ke sebuah jurnal, nama jurnal Sustainabilitas. Ya, Sustainabilitas. Jadi untuk menemukan novelty, saya nggak tahu nih apa yang dibicarakan orang. Untuk menemukan novelty, saya bikin daftar bacaan tentang sustainabilitas dari A. Nah, ini berapa lama baru B ya. Jadi ini 144 halaman daftar referensi, ya, referensi semua artikel, ya, semua artikel yang terkait dengan sustainabilitas. Nah, jadi semua artikel ini 144 halaman. Nah, jadi saya cek gitu, saya cek apa aja yang dibicarakan orang, apa yang dilupakan, apa yang belum ada yang neliti. Nah, itu cara kita mencari novelty. Ya, dengan cara itu kita bisa mendapatkan novelty. Ya. Nah, itu ini ya, itu pekerjaan yang biasa kita lakukan. Kita membuka, lihat kecenderungannya seperti itu. Nah, tapi kalau saya mau potong kompas ya, Pak siapa tadi yang nanya ya, Mas? Pak Amal Taufik. Pak Amal, kalau saya mau potong kompas mencari novelty, Pak Amal dan kawan-kawan bisa minum 5 obat pinter ya. Saya kasih 5 obat pinter. Ya, ya. Nah, jadi maksudnya ini untuk potong kompas. Potong kompas. Satu, Pak Amal dan kawan-kawan bisa cek buku handbook. Nah, jadi ini ada buku nanti judulnya Handbook of Religious Education. Nah, ini jadi novelty-nya ada di sini ya. Jadi novelty itu kita bisa dapat di situ. Ada Handbook of Gender Studies misalnya gitu. Ada Handbook of Islamic Law misalnya. Nah, jadi kita cek melalui itu. Nah, itu satu. Yang kedua, nanti saya bikin handbook biar jelas. Ya. Yang kedua, reader. Nah, reader in misalnya ya, psikologi atau reader in filosofi. Nah, jadi kita membaca dari nanti bisa juga di filologi gitu ya. Nah, jadi nanti ada reader seperti itu. Nah, kita baca reader. Nah, kalau dapat readernya dicari, readernya dicari. Nah, kemudian ya, companion to the study of religion. Nah, jadi itu obat pinternya di situ. Ya. Companion, nah, kumpulan ya. Jadi ini kompilasi, tapi bukan kompilasi hukum Islam. Nah, itu yang 4. Nah, yang keempat, annual review of ya. Nah, ini ada sosiologi, annual review of anthropology, annual review of political science, ya. Sciences, nah, itu annual review. Nah, jadi kita buka seperti itu, ya. Nah, kita cari
Jadi ini cari topik kita sendiri ya. Yang terakhir adalah keywords. Nah, keywords sendiri ada culture gitu. Tulisan Raymond Williams misalnya. Culture. Keywords politics. Keywords religions. Nah, jadi 5 hal ini menjadi dasar kita mencari novelty. Ini jalan pintasnya. Karena kalau kita baca buku lain banyak sekali, kira-kira kan gitu ya. Banyak sekali harus dibaca. Tapi ini salah satu dari 5 ini udah cukup. Kalau dapat satu tulisan di Annual Review of Sociology tentang misalnya kekerasan. Karena kita meneliti kekerasan. Nah, itu novelty-nya dapat di situ. Ya. Jadi kita akan bisa membangun satu fondasi. Nah, jadi kalau mau cari bahan-bahan itu ya dicari di ini ya. Ini saya kira kalau teman-teman mau buka apa, katakanlah library Genesis, di mungkin masih ini. Coba kita lihat bisa nggak di. Ya, saya kira kawan-kawan udah tahu ya. Nanti cari-cari bahan di pakai ini kan, pakai LibGen ya, atau nbookfy .net. Jadi nanti ada ya. Jadi sekarang ini LibGen itu kan sering berubah-ubah alamatnya ya. Alamatnya bisa berubah-ubah. Sehingga kalau kita buka nanti nggak ada. Tapi teman-teman biasanya udah terampil untuk mencari buku-buku di internet ya. Google Drive bisa dicek di Google Drive. Sehingga nanti ada banyak sekali ini. Nah, jadi melalui buku-buku itu kita bisa potong kompas menemukan peta. Ya, menemukan peta persoalannya seperti apa. Itu. Nah, baik itu Mas Dwi ya. Ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Barangkali ada closing statement, Prof, sebelum kita akhiri. Ya, baik. Jadi teman-teman semua, tadi kita udah mencoba ini ya. Saya menunjukkan pada kawan-kawan bagaimana proses penelitian yang simple. Jadi jangan diperumit, nulis itu simple ya. Sehari bisa ditulis. Ini kalau saya teruskan, ini sampai 1 jam lagi pasti akan selesai tulisan ini ya. Jadi kalau saya teruskan satu-satu, ini saya nanti menulis kembali misalnya di sini ya, tentu saja saya akan bikin pilihan kasus ya, isu penelitiannya, kemudian di sini saya menulis tipe penelitian dan jenis data yang digunakan dalam tulisan ini. Kemudian saya menulis tentang partisipan. Ya, partisipan itu siapa yang diwawancarai, ya, siapa yang dilibatkan ya, dilibatkan sebagai informan atau responden. Ya. Dan yang keempat saya menulis proses penelitian dan metode yang digunakan. Ini saya satu paragraf ya. Kemudian saya tulis analisis data. Nah, jadi kalau saya lengkapi ini, kemudian nanti saya lengkapi kesimpulan. Kesimpulannya saya lengkapi. Jadi temuan terpenting, ya, terpenting itu yang mengagetkan, shocking ya, juga berbeda
dengan penelitian lain. Di mana letak perbedaannya, saya tegaskan. Kemudian saya tulis sumbangan penelitian atau ya, pada keilmuan. Jadi sumbangan pada keilmuan kita apa ya? Jadi disiplin ilmu. Ya. Kalau pada pemecahan masalah sudah tadi di sana. Kemudian yang terakhir keterbatasan penelitian. Nah, jadi kalau saya lengkapi ini, udah tulisan udah selesai. Nah, jadi pada dasarnya tulisan itu bisa kita lakukan dengan sederhana, ya. Jadi bisa kita buat dengan sangat simple. Jadi ya. Jadi jangan dilihat menulis artikel Scopus itu sebagai suatu pekerjaan rumit yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya. Jadi kita jangan begitu. Nulis itu perkara yang dilakukan tiap hari, dilakukan sebagai sebuah tradisi. Ya. Nah, jadi itu yang ingin saya katakan sebagai catatan penutup. Jadilah menulis itu tradisi. Ya. Dan tradisi menulis buku dengan menulis jurnal itu berbeda. Jangan pernah meringkas skripsi, tesis, disertasi menjadi artikel. Tapi jadikanlah skripsi, tesis, disertasi itu sebagai sumur yang datanya ditimba, sehingga kalau kita timba pelan-pelan, dari satu tesis atau disertasi bisa melahirkan banyak artikel. Ya. Jadi jangan sayang kalau cuma diringkas dijadikan 1-2 artikel, tapi disertasi kita itu bisa ditulis terus. Coba lihat teman-teman dari Barat, dia sekali bikin disertasi di Indonesia, tapi seumur hidup keluar tulisannya terus. Ya. Nanti seperti yang pertanyaan tadi, ternyata disertasi hanya bisa menjawab pertanyaan pertama, gitu ya, 2, ketiga tambah. Kita tambah data lain, terus begitu kita sisipkan. Sehingga kita sendiri tambah up to date ya, semakin hari semakin up to date, semakin banyak datanya. Nah, itu ya saja dari saya. Yang paling akhir, saya kira jangan pernah berhenti belajar. Ya. Jadi Anda tidak pernah tua untuk belajar. Dan belajar pada siapa saja. Pada anak-anak pun kalau kita bisa belajar, kita belajar. Ya, karena dengan cara itu apa? Memudahkan urusan kita sendiri. Ya, mudah. Saya nggak merasa malu kalau harus bertanya pada seorang mahasiswa saya S1 untuk diajarin bagaimana mengoperasikan satu aplikasi komputer. Karena memang saya nggak dilahirkan di zaman itu. Ya. Dan Scopus ini juga saya pelajari karena saya udah jadi guru besar 16 tahun yang lalu. Nggak ada urusannya dengan Scopus. Tapi karena saya ya itu punya komitmen belajar terus. Ya. Yang baru saya pelajari, saya semakin bersemangat kalau ada yang baru. Jadi menemukan terus cara-cara. Cara menulis yang baru, menemukan cara yang mempermudah kita semua. Dan ya itu ya Mas Dwi. Pada Bapak Ibu sekalian, nanti pada yang tertarik mau ikut ngaji saya terus, itu setiap malam Senin ya. Jadi nanti linknya bisa diminta pada kawan-kawan dari UINSA juga ada ya. Jadi atau bisa buka di YouTube channel IA Scholar Channel ya. Jadi kita punya IA Scholar Channel, di sini banyak kawan yang ikut belajar terus bersama. Dan kita juga ada program One Day One Paragraph. Jadi sekarang sudah masuk angkatan ya, baru untuk One Day One Paragraph. Selama bulan puasa ini kita selesaikan 1 artikel. Nanti setelah Lebaran kita buka One Day One Paragraph berikutnya. Dan demikian seterusnya untuk terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Dan selalu bersemangat dan sehat ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf ya. Saya kembalikan pada Mas Dwi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.